Assalamualaikum siswa SMA kelas 10 ataupun kelas Olimpiade Sains. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup, khususnya mengenai fungi, pelantai, dan animalia. Semoga video ini membantu kalian dalam belajar. Oke, yuk kita lihat. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar jamur. Dari tubuhnya, jamur itu sudah menyerupai daun, menyerupai batang, ataupun menyerupai akar. Tetapi jamur itu tidak dimasukkan ke dalam dunia tumbuhan. Kalian tahu kenapa jamur tidak dimasukkan ke dalam dunia tumbuhan? Kelompok jamur adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik yang sudah mati. Jamur tidak berklorofil, tetapi dia berspora. Tidak mempunyai akar, batang, ataupun daun. Jamur hidup di tempat yang lembab, bersifat saprofit, ataupun parasit. Jadi bentuknya itu hanya menyerupai akar, menyerupai batang, ataupun menyerupai daun. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut dengan hifa. Hifa saling bersambung membentuk miselium. Contoh makhluk hidup yang termasuk kelompok fungi adalah jamur roti, raghitape, jamur tiram, jamur kayu, dan masih banyak lagi. Berdasarkan bentuk hifa, jamur itu dibedakan menjadi dua, yaitu jamur Phycomycetes dan jamur Eumycetes. Selanjutnya adalah kingdom Plantae atau dunia tumbuhan. Kelompok ini beranggotakan makhluk hidup bersel banyak yang mampu berfotosintesis. Kemampuan fotosintesis ini dikarenakan adanya klorofil di dalam kloroplas. Klorofil memanfaatkan energi cahaya matahari untuk membuat makanan. Perbedaan lain antara tumbuhan dengan makhluk hidup bersel banyak adalah dalam struktur selnya. Kingdom Plantae dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Yang termasuk tumbuhan tidak berpembuluh misalnya lumut, sedangkan tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji termasuk tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh tadi contohnya adalah lumut. Lumut atau Bryophyta merupakan kelompok tumbuhan yang hidup di darat. Biasanya tumbuhan ini berwarna hijau dan berukuran kecil. Pada umumnya, lumut hidup di atas permukaan batu, kayu, pohon, ataupun tanah. Lumut menghasilkan makanan sendiri karena mengandung klorofil, sehingga mampu berfotosintesis. Kelompok lumut ciri-cirinya adalah tidak mempunyai akar, tidak mempunyai batang, ataupun tidak mempunyai daun yang sejati. Dan dinding sel tersusun atas selulosa. Lumut tadi adalah contoh daripada tumbuhan tidak berpembuluh. Nah, sekarang kita bahas tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh misalnya paku atau Pterodophyta.
Paku merupakan tumbuhan yang sudah mempunyai daun, batang, ataupun akar sejati, akan tetapi tidak memiliki bunga. Ciri khasnya adalah daun muda menggulung, kemudian di permukaan bagian bawah daun dewasa terdapat bintik-bintik coklat kehitaman yang disebut dengan sorus. Di dalamnya terdapat kotak spora yang berisi banyak spora. Tumbuhan paku dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Selanjutnya adalah tumbuhan biji atau spermatofita. Tumbuhan biji disebut juga dengan tumbuhan bunga atau anthophyta. Biji merupakan salah satu alat perkembangbiakan yang dimiliki oleh tumbuhan. Di dalamnya terdapat calon individu baru yang biasa disebut dengan lembaga. Pada umumnya, tumbuhan berbiji hidup di daratan. Tapi ada juga yang hidup mengapung di atas permukaan air, seperti teratai. Tumbuhan berbiji juga termasuk tumbuhan yang bersifat fotoautotrof, yang memiliki kemampuan menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Tumbuhan berbiji diklasifikasikan menjadi 2 kelompok berdasarkan ada tidaknya penutup atau pelindung biji, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Selanjutnya, tumbuhan berbiji tertutup dibagi menjadi tumbuhan biji berkeping 1 atau disebut juga dengan monokotil dan berkeping 2 yang disebut juga dengan dikotil. Kingdom selanjutnya adalah kingdom animalia atau dunia hewan. Hewan merupakan kelompok makhluk hidup yang hidup dengan cara memakan makhluk hidup lain. Perbedaan antara hewan dan tumbuhan adalah sel-sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel-sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Selain itu, sel tumbuhan memiliki klorofil dan hewan tidak. Masih ada beberapa perbedaan lagi antara animalia dengan tumbuhan. Kingdom animalia dapat dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, yaitu hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata dan hewan bertulang belakang atau vertebrata. Avertebrata adalah jenis hewan yang tidak mempunyai tulang belakang atau tulang punggung. Sedangkan hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang atau hewan yang memiliki tulang punggung. Terdapat 5 kelompok makhluk hidup yang termasuk ke dalam hewan avertebrata. Yang pertama adalah porifera. Porifera merupakan hewan yang memiliki pori-pori dengan bentuk tubuh seperti spons. Hewan jenis ini biasanya hidup di perairan. Warna tubuhnya juga bermacam-macam seperti merah, kuning, dan hijau. Avertebrata yang kedua adalah Solenterata. Solenterata merupakan hewan berongga memiliki tentakel untuk menangkap mangsa. Bentuk tubuh Solenterata ada yang berbentuk polip yang melekat di tempat hidupnya dan ada yang berbentuk medusa yang dapat bergerak aktif di dalam air. Contohnya ubur-ubur, bunga karang, obelia, hidra, dan anemon.
Kelompok avertebrata yang ketiga adalah vermis atau cacing. Cacing bertubuh lunak, tak bercabang, dan simetris bilateral. Vermis dapat dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan bentuk tubuhnya, yaitu cacing pipih atau Platyhelminthes, cacing bilik Nemahelminthes, dan Annelida. Avertebrata yang keempat adalah moluska atau hewan bertubuh lunak. Moluska memiliki tubuh yang lunak, banyak lendir, dan terbungkus oleh mantel. Ada juga yang memiliki cangkang untuk menutup dan melindungi tubuh. Contohnya moluska misalnya cumi-cumi, gurita, siput, kerang, tiram, dan remis. Avertebrata yang kelima adalah arthropoda atau hewan berbuku-buku. Hewan jenis ini pada bagian tubuhnya bisa dibagi menjadi 3, yaitu kepala, dada, dan perut. Tubuh arthropoda diselubungi oleh zat kitin yang keras, mempunyai indera yang peka terhadap bau, sentuhan, dan memiliki mata faset. Contohnya arthropoda misalnya insekta atau serangga seperti belalang, kemudian udang-udangan atau krustacea seperti kepiting, dan lain-lain. Itu tadi adalah yang termasuk kelompok avertebrata. Sekarang kita bahas kelompok yang vertebrata. Dari segi keragaman, hewan vertebrata lebih sedikit jenisnya dibandingkan dengan hewan avertebrata. Tubuh hewan vertebrata dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan ekor. Hewan vertebrata dapat dibagi menjadi 5 kelompok. Vertebrata yang pertama adalah Pisces atau ikan. Contohnya ikan emas, mujair, nila, ikan pari, dan lain-lain. Yang kedua adalah amfibia, hewan yang mampu hidup di 2 alam, di darat dan di air. Contohnya katak, kodok, salamander, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah reptilia, hewan yang berjalan dengan cara merayap. Contohnya kura-kura, ular, buaya, dan lain-lain. Yang keempat adalah apes atau unggas, hewan yang tubuhnya tertutup oleh bulu. Contohnya semua jenis burung, bebek, ayam, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah mamalia atau hewan menyusui, hewan yang beranak dan memiliki kelenjar susu. Contohnya sapi, kambing, kera, orangutan, dan lain sebagainya. Di akhir video pembelajaran ada beberapa soal yang berkaitan dengan isi video tadi. Ini soalnya, selamat mengerjakan, semoga kalian bisa. Demikianlah video pembelajaran mengenai klasifikasi makhluk hidup, khususnya fungi, plantae, dan animalia. Semoga video ini bermanfaat. Di akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.